Malam ini saya bersama dengan Pendeta Emawati Baule dan sekarang bertugas di GPB Siloam Pontianak. Nah, sekarang malam ini saya akan mewawancarai beliau untuk menanyakan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana beliau melihat GPB saat ini. Melihat GPB saat ini, ya GPB saat ini pada satu sisi ada catatan-catatan yang menggembirakan dalam pengertian ya ada hal harapan-harapan yang bisa diwujudkan, dibaharui gitu, artinya harapan ya. Tapi kalau mau lihat lagi, saya sudah berapa 25 tahun tugas pelayanan di GPB. Banyak hal yang masih sebenarnya GPB juga tertinggal, banyak hal tertinggal dibandingkan dengan gereja lain. Jadi kalau mau dibandingkan dengan teman-teman dari gereja lain, misalnya teman-teman saya kebetulan di kampus kan banyak GKI, teman-teman GKI Tewas, GKI Citarum, itu teman-teman GKI. Angkatan-angkatan saya bersama-sama dengan mereka, bahkan kalau mau dipikir untuk kegiatan atau tugas ke depan, mereka sudah jauh lebih dahulu diberikan kesempatan untuk kembang gereja. Tapi GPB salah satunya menurut saya masih ketinggalan banyak dalam hal ini. Bisa sebut contoh? Contoh, katakanlah misalnya kepemimpinan ya, masih diwarnai oleh yang angkatan di atas saya nih. Artinya kurang diberikan kesempatan kepada orang-orang muda, wadah atau satu ruang di mana dipercayakan gitu untuk orang muda. Kenapa enggak gitu? Gereja lain berani kok usia 30 tahun sekian atau 40 tahun sekian sudah mereka percayakan juga untuk juga menjadi pemimpinnya secara luas. Lalu di tengah situasi yang tadi dijelaskan, apa strategi ketika nanti kelak memimpin GPB? Salah satu strategi ya tentu selain kita sendiri mengembangkan potensi dan kemampuan diri, tapi pada sisi yang lain juga ya misalnya saya contohkan di Kalbar, saya yang paling senior untuk Siloam Pontianak dan Lokal Kalbar. Teman-teman yang lain ini adik-adik semua, cukup jauh. Artinya saya sendiri merasa kaderisasi atau kasih kesempatan pada teman-teman muda ini untuk mereka juga ayo berkarya, mereka juga dikasih kesempatan banyak untuk tampil dalam kesempatan yang lebih luas. Misalnya ada PGIS di sana, ada PGID di sana, ada PGIW di sana, ayo gitu loh. Saya dorong teman-teman ini juga untuk bisa ambil bagian, menunjukkan ini loh pemimpin di masa depan. Itu salah satu strategi untuk mempersiapkan pengkaderan. Yang berikutnya menurut saya juga ya yang di atas ya senior gitu, seringkali mengajak diskusi, seringkali mengajak tukar pikiran untuk bagaimana mereka juga bisa dengan legowo juga bisa menerima masukan-masukan dari yang di bawahnya begitu, angkatan di bawahnya, untuk memberikan kesempatan, untuk memberikan juga pemberdayaan dan sebagainya. Kadang-kadang kan dari waktu ke waktu saya lihat angkatan ke angkatan atau kepemimpinan misalnya secara sinodal ya lagi-lagi itu lagi gitu. Dan bahkan yang dilihat hanya senioritas itu yang saya lihat. Jadi harus ada keberanian sebenarnya buat orang-orang muda untuk juga tampil percaya diri. Selain mereka juga punya wawasan yang saya kira sangat baik lah generasi muda sekarang. Ditambah lagi kan mereka juga sudah memang menguasai teknologi yang sekarang ini. Dimana angkatan yang di atas sebenarnya menurut saya juga banyak ketinggalan masalah teknologi. Ada lagi? Ada keberanian menggebrak, merubah mindset. Nah, yang ketiga, nanti kalau seandainya kelak terpilih, lalu kemudian tadi sudah dijelaskan strategi dan peran yang akan diambil. Nah, sekarang kalau seandainya terpilih dan peran itu tidak dilakukan, apakah katakanlah bersedia untuk secara sadar mengundurkan diri, atau nanti orang bertanya, oh kamu nggak ini gini, itu apakah gimana? Saya kira haruslah, orang kan harus konsekuen ya, harus konsekuen dalam arti sekarang aja misalnya dalam tugas-tugas pelayanan yang di jemaat lah,
kita juga kan mengajarkan juga anggota PHMJ misalnya sebagai pimpinan harian, pelaksana harian di jemaat, untuk mereka juga berani untuk mengatakan kalau memang nggak mampu, nggak bisa, ya harus berani juga menyatakan siap untuk mundur gitu. Itu kan konsekuensi kita sebagai orang yang ya harus berjuang memang. Dan saat di GPIB itu harus punya keberanian. Meskipun di peraturan tidak tertulis bahwa harus mundur gitu. Tampaknya di peraturan tidak ada. Ya, tetap akan Tapi lakukan. etika kita atau mentalitas sih, saya kira mental. Itu apa kita ada di dalam jajaran tugas-tugas jabatan pekerjaan, tapi pada sisi yang lain kita nggak mampu jalankan itu. Walaupun seringkali yang tadi saya bilang pelayanan sehari-hari saja dengan PHMJ atau dengan anggota majelis jemaat aja kan kadang-kadang kita harus punya garis ketegasan ya. Sekalipun risikonya pasti kita dekat dibenci dan lain sebagainya dengan menegakkan ketentuan. Oke, ada lagi? Itu saja harapan dan doa supaya GPIB betul-betul ya siaplah diperbaharui terus-menerus, kan itu kan filosofi gereja ya. Baik, terima kasih waktunya Ibu Terima kasih, Pendeta Emma Wati Baule.